Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Suroto Aini dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 25040600016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT saya yang berjudul homoseksualitas dan lesbi. Alias di atasnya ada tulisan kecil yaitu hindari homoseksualitas dan lesbi. Langsung aja kita ke slide pertama, yaitu latar belakang. Di latar belakang ini isinya yaitu buku Masail Al-Fiqih Wanita karya Haji Siti Munawati MPD ini membahas personal fikih kontemporer terkait perempuan dalam pandangan Islam. Salah satu bab yang saya review adalah bab 8 yang berjudul homoseksualitas dan lesbi, yang menjelaskan fenomena ini dari sisi sosial, media, dan keagamaan. Penulis ingin mengajak pembaca memahami masalah homoseksual tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga pemahaman yang bijak dan komprehensif agar sesuai dengan ajaran Islam. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya, yaitu slide 2, yaitu sejarah homoseksual. Istilah homoseksual muncul tahun 1869 dan awalnya dianggap perilaku, bukan orientasi. Pandangan masyarakat berbeda-beda, tergantung budaya dan waktu. Di Indonesia, isu ini jarang dibahas karena dianggap tabu. Istilah gay dan lesbi baru dikenal setelah pengaruh barat. Sementara gerakan LGBT mulai muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi, di Indonesia dulu itu belum ada yang namanya homoseksual, belum ada yang namanya lesbi. Karena budaya barat yang semakin merajalela, jadi Indonesia itu kena atau ikut-ikutan seperti itu. Selanjutnya, slide ketiga yaitu ada dampak negatif. Dampak negatif tentang homoseksual dan lesbi ini sebenarnya banyak, cuman di PPT ini saya hanya menyampaikan 3. Dan saya juga mereviewnya juga hanya 3. Yang pertama yaitu tidak adanya ketertarikan terhadap lawan jenis, sehingga saat menikah pasangan tidak memperoleh kepuasan biologis. Akibatnya, rumah tangga dan menjadi tidak harmonis dan retak. Jadi, kalau misalnya kita menikah, atau seseorang mempunyai perilaku homoseksual dan lesbi, tidak adanya cinta di dalam rumah tangga itu dan tidak adanya ketertarikan atau syahwatnya tuh tidak ada ke pasangan kita. Nah, yang kedua, ada hubungan sama jenis menghambat kemungkinan memiliki keturunan sehingga menghilangkan tujuan alami dan pernikahan dan keluarga. Nanti lama-lama polusi anak itu bakal berkurang gara-gara ini, jadi jangan ya. Yang ketiga, ada secara fisiologi dapat menimbulkan gangguan kejiwaan, melemahkan akal, serta menurunkan semangat hidup dan produktivitas seorang. Jadi kita kayak nggak normal gitu. Jadi gangguan bisa jadi ODGJ ya, gangguan kejiwaan. Nah, seperti itu. Jadi dihindari. Selanjutnya, slide keempat yaitu hukuman bagi perilaku homoseksual dan lesbi dalam Islam. Para ulama memiliki 2 pandangan utama tentang hukuman bagi perilaku homoseksual. Sebagian berpendapat pelakunya harus dihukum mati, sementara lainnya menyamakannya dengan zina atau rajim bagi yang menikah dan juga belum menikah. Sedangkan lesbianisme atau syihak dipandang sebagai perbuatan keji atau fasyiyah dengan hukuman tajir sesuai dengan kebijakan penguasa. Hukuman tajir ini adalah hukuman agar pelaku ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Contohnya yaitu dipenjara, terus dinasihati, atau didenda, dikenain sanksi, atau sebagainya. Slide selanjutnya yaitu ada pengobatan. Penulis memberikan beberapa cara untuk membantu pelaku kembali ke fitrahnya, yaitu memperbanyak doa, ibadah, atau mengikuti kegiatan sesuai jenis kelamin. Menjalani terapi itu bila perlu, atau serta menumbuhkan semangat memperbaiki diri. Kita punya semangat untuk gue harus berubah, saya harus berubah, seperti itu. Tujuannya bukan menghukum, melainkan membimbing agar kembali pada kehidupan normal dan bermoral. Jadi bukan menyudutkan, tapi membimbing atau menasihati atau menuntun ke jalan yang benar, seperti itu. Selanjutnya ada ciri-ciri wanita lesbi. Yang pertama, wanita bergaya macho atau baci, biasanya berpenampilan dan bersikap seperti laki-laki. Mereka cenderung dominan dalam hubungan atau mengambil keputusan
sebagai pihak yang memimpin atau melindungi pasangannya. Ya, mereka berpikir mereka ini laki-laki. Yang kedua yaitu wanita bergaya feminim atau femi, bersikap lembut, manja, dan bergantung kepada pasangannya si baci ini yang tadi. Hubungan antara baci dan feminim ini yang menyerupai laki-laki dan perempuan dalam hubungan heteroseksual. Ya, mereka menganggap mereka ini laki-laki dan perempuan, padahal aslinya mereka ini sama-sama perempuan gitu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan buku. Sebenarnya buku ini tuh udah bener-bener bagus. Buku Haji Siti Munawati MPDI Masail Al-Fiqhiyah Wanita ini udah bener-bener bagus. Kelebihannya yaitu disusun dengan kata yang sistematis atau rinci, juga setiap penjelasannya itu didukung dengan dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Saya suka sekali karena pembaca itu atau saya ini bisa percaya dengan apa yang ditulis di buku ini karena ada dalilnya, ada hadisnya, ada Al-Qurannya, jadi kita bisa kayak oh gitu, seperti itu. Nah, saya dapat bab 8 ya, itu tentang homoseksual dan lesbi. Kemarin-kemarin saya udah baca juga tentang bunuh diri dan yang lain, itu udah bagus banget menurut saya. Dan kekurangannya itu sebenarnya hampir nggak ada, cuman sedikit, yaitu ada kata yang kurang menurut saya. Bagian apa ya, pokoknya ada kata yang kurang sedikit aja, kalau perlu dihapus sedikit, seperti itu. Nah, kok kelebihannya seperti itu aja, selebihnya tuh aman, bagus, benar-benar bagus. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi homoseksual dan lesbi ini merupakan perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia serta berdampak negatif bagi moral dan sosial. Dalam Islam, hubungan yang benar adalah antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi kita kalau mau nikah yang normal, laki-laki dengan laki-laki dengan perempuan, saling suka, setelah itu menikah, saling cinta, mempunyai keturunan, tentram, bahagia dunia dan akhirat. Dan juga melalui pemahaman agama dan pengendalian diri, seseorang dapat kembali pada fitrah serta menjaga kehormatan nilai keimanannya. Jadi kita harus bisa menjaga iman kita, terus menjaga kehormatan kita, menjaga fitrah kita dengan benar, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari PPT yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.